Nuaiman, ketika candaan menjadi ladang pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik hatinya. Hari ini, izinkan aku mengajakmu duduk sejenak, menepi dari hiruk-pikuk dunia, sambil kita menikmati secangkir teh hangat dan kisah penuh hikmah dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa. Namanya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah al-Ansyari. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar namanya dalam kisah-kisah lucu zaman Nabi. Tapi sungguh, di balik candaannya, tersembunyi ladang pahala yang tak terhingga. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Kisah Nuaiman bin Amr, atau yang lebih akrab dipanggil Nuaiman, adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal di kalangan para sahabat sebagai sosok yang penuh humor. Senantiasa membuat orang-orang di sekitarnya tertawa tanpa pernah melukai hati siapapun. Suatu ketika, di masa kehidupan Madinah yang damai, Nuaiman melakukan sebuah kejadian yang sangat mengundang gelak tawa, namun juga penuh makna mendalam. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu, para sahabat merasa lapar, namun mereka kekurangan bekal. Melihat keadaan tersebut, Nuaiman berinisiatif untuk membantu. Dengan caranya yang khas, penuh kelucuan, ia pergi menemui seorang penjual makanan. Lalu berkata, "Wahai penjual, jualkanlah aku makanan untuk Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai hadiah." Penjual itu pun percaya dan memberikan makanan itu kepada Nuaiman. Setelah menerima makanan tersebut, Nuaiman langsung membawa makanan itu kepada Rasulullah dan para sahabat. Mereka pun makan dengan lahap, tanpa tahu bahwa makanan tersebut belum dibayar. Beberapa saat kemudian, penjual itu mendatangi Rasulullah dan menagih bayaran. Rasulullah dengan penuh keheranan bertanya, "Aku tidak pernah menyuruhmu." Penjual itu menjelaskan bahwa Nuaiman yang menyuruhnya. Rasulullah pun tersenyum lebar. Tidak marah, beliau malah tertawa geli sambil berkata kepada para sahabat, "Nuaiman memang selalu membuat kita tertawa." Rasulullah segera membayarkan harga makanan tersebut, dan peristiwa ini menjadi salah satu kenangan manis yang diceritakan para sahabat bertahun-tahun setelahnya. Namun kejenakaan Nuaiman tidak berhenti di situ. Dalam kisah lain, diceritakan bahwa ada seorang sahabat dari Yaman yang baru datang ke Madinah. Orang ini memiliki postur tubuh yang unik, dan para sahabat, termasuk Rasulullah, sangat menyukainya. Nuaiman, dengan rasa humor dan kecintaannya kepada Rasulullah, ingin membuat suasana lebih ceria. Maka ia mengikat orang Yaman itu diam-diam dan membawanya ke pasar, lalu berkata kepada para pedagang, "Orang ini adalah budakku. Ia kuat dan rajin. Siapa yang ingin membelinya?" Para pedagang tertarik. Namun ketika hendak menyerahkan uang, orang Yaman itu berteriak, "Aku bukan budak, aku orang merdeka." Pedagang-pedagang itu pun kaget. Namun Nuaiman dengan wajah tanpa dosa berkata, "Tenang saja, ia memang suka mengaku-ngaku. Tapi dia budakku." Akhirnya Rasulullah diberitahu tentang kejadian ini. Rasulullah tertawa sampai tampak gigi gerahamnya, lalu memanggil Nuaiman dan berkata, "Mengapa kau lakukan itu, wahai Nuaiman?" Dengan polosnya Nuaiman menjawab, "Aku ingin membuatmu tertawa ya Rasulullah. Sahabatku, lihatlah betapa besar kecintaan Nuaiman kepada Rasulullah. Ia tahu membuat Rasulullah tersenyum adalah salah satu jalan meraih keridaan Allah." Candaan-candaan Nuaiman bukanlah candaan kosong. Ia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Candanya membahagiakan, mencairkan suasana, dan yang lebih penting, membawa kegembiraan kepada makhluk Allah, khususnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." H.R. Tirmidzi, dan Nuaiman adalah salah satu ahli dalam sedekah senyum ini. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa lain, ketika para sahabat berduka, Nuaiman selalu hadir membawa canda yang menghibur, mengalihkan kesedihan mereka tanpa mengurangi rasa hormat. Suatu hari, ketika Madinah dalam masa kesedihan karena wafatnya seorang sahabat, Nuaiman datang membawa air segar dan berkata sambil bercanda, "Mari kita minum agar air mata kita menjadi lebih sejuk." Sahabat-sahabat lain pun tersenyum di tengah duka mereka. Itulah Nuaiman, pribadi yang tahu kapan bercanda, kapan bersedih, dan bagaimana menempatkan humor sebagai sarana kebaikan. Sahabatku yang baik, dari kisah Nuaiman bin Amr ini,
Kita belajar bahwa candaan, jika dilakukan dengan niat baik, penuh adab, dan tanpa menyakiti, bisa menjadi ladang pahala. Candaan bisa menjadi sedekah, bisa menjadi sebab tawa yang menghilangkan beban di hati orang lain, dan bahkan menjadi sebab datangnya cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, perlu diingat, tidak semua candaan itu berpahala. Hanya candaan yang membahagiakan, menguatkan persaudaraan, dan tidak mengandung dusta atau hinaan yang akan bernilai ibadah. Seperti Nuaiman, mari kita belajar bagaimana bercanda dengan santun. Mari kita tanamkan dalam hati. Setiap senyum yang kita hadirkan di wajah saudara kita adalah sedekah. Setiap tawa yang jujur adalah pahala. Dan setiap hati yang ringan karena kehadiran kita adalah bekal kebaikan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang membawa kebahagiaan dimanapun kita berada. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral, candaan yang baik dapat menjadi ladang pahala selama tidak mengandung dusta, penghinaan, atau menyakiti hati. Membahagiakan orang lain adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Kita harus pandai membaca situasi. Kapan saat bercanda, kapan saat serius, dan selalu menjaga adab dalam berbicara. Seperti Nuaiman, niat kita dalam setiap perbuatan haruslah untuk meraih cinta Allah dan Rasul-Nya.